Itu keterangan Pak Rudiana dalam persidangan di Pengadilan di Negeri BAP. Cirebon. Di BAP. BAP dengan putusan itu berbeda yang mulia. Ada bawa dokumennya? Saya punya yang mulia. Silakan. Ada dua lagi Pak. Maaf ya, agak lama karena ini memang kita mesti bahas detail gitu sebab saya menyangkut 7 terpidana yang sudah 8 tahun ahli, mohon maklum. Yang pertama adalah saya ingin meluruskan pandangan publik tentang vonis. Di dalam vonis sudah dinyatakan 3 DPO, vonis. Di semua vonis nomor 3, nomor 4, itu semua 3 ditentukan ada 3 DPO. Artinya ini adalah produk pengadilan. Tiba-tiba ada institusi kepolisian yang menyatakan bahwa pengabaian terhadap ini. Sehingga saya banyak mendapat pertanyaan dari publik, ini gimana gitu dan lain sebagainya. Kebetulan ahli ada di sini, saya minta tolong ahli menjelaskan masalah ini. Tentang pengabaian atau tidak diakuinya ada 3 DPO yang sudah nyata-nyata ada dalam vonis. Apakah itu bisa hilang begitu saja? Atau memang itu kewajiban penyidik harus mencari dan atau apa? Saya minta pandangan ahli, terima kasih. Untuk ditetapkan DPO itu kan tidak mudah, ada syaratnya. Karena orang menjadi tidak bebas. Terjadilah dalam kriminologi namanya labeling. Orang kalau sudah di labeling itu kadang bisa jadi antisosial. Orang akan menghindari dan segala macam. Maka penetapan DPO itu bukti permulaannya kan sudah cukup. Orang yang diduga sudah cukup. Ini orangnya benar. Waktu bukti permulaan yang sudah cukup, orang juga cukup, berarti polisi sudah menelusuri sekolahnya, rumahnya, kawannya, siapapun, kantornya, dan segala macam. Coba lihat saja waktu di awal, siapa pintu masuk ini? Siapa pelapor pada waktu itu? Apa yang dibunyikan dia? Kalau di dalam BAP itu tersebut bahwa polisi pernah datang ke rumahnya, benar atau tidak? Seharusnya tidak terjadi error in persona. Tidak terjadi error in alamat. I'm so sorry, saya menemukan dalam BAP itu karena saya punya yang mulia. Di situ dia sudah datang ke rumah, berarti tahu. Saya bisa tunjukkan kalau nanti saya bawa dokumennya yang mulia. Dalam BAP itu dia bilang sudah, termasuk dalam persidangan. Nanti kita lihat. Coba ditunjukkan aja ahli kalau misal ahli punya. Ya, jadi keterangan Pak Rudiana dalam persidangan dalam BAP itu beda. Dalam persidangan dia sudah ke rumahnya. Seharusnya kalau ke rumahnya jelas. Bagaimana mungkin selanjutnya DPO alamat yang tidak jelas. Rumah itu berarti ada identitas. Itu keterangan Pak Rudiana dalam persidangan di Pengadilan Negeri BAP. Cirebon. Di BAP dengan putusan itu berbeda yang mulia. Ada bawa dokumennya? Saya punya yang mulia. Silakan ditunjukkan. Kita lihat perbedaannya di mana. Ada novum lagi nih. Bentar. Oh. BAP-nya mana? Putusannya mana? Coba kita cocokkan dengan termohon. Ada nggak? BAP atas nama Pak Rudiana ada nggak, bawa nggak? Bentar Pak ya, kita cocokkan. Ada. Biar sama-sama kita lihat. Ada Pak. Bawa. Putusannya bawa. Termohon bawa putusannya. Kita lihat di BAP saksi pelapor ya berarti. Ya Pak Asmi, saksi pelapor berarti. Ya, saksi Pak M. Saksi Pak Rudiana. Ada putusan nggak? Halaman 34. Saya menemukan dalam putusan 4 halaman 34 keterangannya ada datang ke rumahnya.
Alinea kedua, Mas. Saya boleh tandain biar Mas enak. Nih, rumah berarti identitas jelas. Dulu. Ya, telusuri, telisik boleh. Baru teliti yang ya. Ini terang dulu. Baru kita bilang. Baru kita menemukan. Kalau dia nggak lakukan. Itu yang mungkin. Jadi ini udah address, alamat. Ini pesannya. Ya, kenapa di JPO itu udah ada alamat? BAP-nya? Tadi yang tidak ada. Dia nggak menerangkan karena dia tidak tahu kan. Dia nggak ada sampai ke sana. Di BAP tidak bisa. Tidak menerangkan karena dia tidak tahu yang karena tidak. Mana poin yang dia tidak menerangkan?